Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Ligar TV kembali hadir menemani Anda dalam Kriminal Sepekan. Tidak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kewaspadaan di lingkungan sekitar tentunya perlu terus dilakukan. Untuk itulah kami hadir dalam program berita yang kami rangkum dalam Kriminal Sepekan. Dan berikut rangkuman berita Kriminal Sepekan selengkapnya. Pemirsa, oknum supporter Persijap Jepara membuat onar di desa Ngembal Kulon, Kecamatan Jati Kudus. Seorang warga menjadi korban keganasan mereka. Irfan Putra Ardana, pemuda 23 tahun asal Ngembal Kulon, kini terbaring di IGD Rumah Sakit Aisyah Kudus. Ia menderita luka serius di kepala, leher, dan dada. Kepala Desa Ngembal Kulon menyatakan korban dikeroyok dan dipukuli dengan benda keras hingga tergeletak tak berdaya. Tak puas menganiaya warga, para oknum supporter juga menembakkan kembang api membabi buta ke pemukiman. Beruntung, aparat kepolisian berhasil menghentikan aksi brutal tersebut dan membawa para supporter kembali ke Jepara. Seorang warga menuturkan aksi dipicu oleh oknum Persijap saat rombongan melintasi jalan di Kudus sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Keluarga korban mendesak polisi segera menangkap pelaku, terlebih rekaman video telah menunjukkan ciri-ciri dua orang yang diduga terlibat. Terkait peristiwa tersebut, Kapolres Kudus AKBP Roni Bonik menyayangkan aksi yang dilakukan sejumlah oknum supporter. Selain memastikan korban mendapatkan perawatan lebih lanjut, dirinya juga mengarahkan pihak keluarga melapor ke Polres Kudus untuk ditindaklanjuti. Untuk menjenguk saudara Irfan ya, kemarin memang ada beberapa isu yang menyatakan bahwa korban kritis, bahkan meninggal dunia ya. Jadi mungkin jenengan sudah lihat sendiri, alhamdulillah kondisi Irfan membaik ya. Kemudian terkait peristiwa tadi malam memang ya, kami sangat menyayangkan ya. Kemarin begitu setelah supporter nyampe di wilayah Jepara, kemarin saya sudah tentang staf saya untuk juga cek TKP. Kejadian ini bukan kali pertama terjadi. 2 tahun lalu kelompok supporter Persijap juga membuat kerusuhan di lokasi yang sama. Warga kini berharap ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Dari Kudus, tim Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Aibda R, polisi penembak siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang, Gama Rizky Nata Oktavandi, hingga meninggal dunia terhadap divonis pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan saat ini Aibda R telah ditahan dan statusnya masih sebagai terperiksa. Dan sidang etik akan segera dilakukan jika seluruh bukti pelanggaran telah terkumpul. Penanganan kasus penembakan siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang Gama Rizky Nata Oktavandi oleh anggota Polrestabes Semarang Aibda R masih terus berlanjut. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Komisaris Besar Polisi Artanto di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu 4 Desember menyatakan saat ini Aibda R telah ditahan dan statusnya masih sebagai terperiksa. Artanto menjelaskan, sidang etik terhadap pelaku yang semestinya digelar pada hari ini ditunda. Menurut Artanto, sidang etik akan dilaksanakan setelah seluruh bukti pelanggaran terkumpul. Jika dalam sidang etik pelaku terbukti melakukan pelanggaran, maka sanksi yang dijatuhkan kepada Aibda R pun beragam, mulai dari penundaan kenaikan pangkat hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Kalau kode etik itu ada penurunan pangkat, ada kemudian penundaan kenaikan pangkat, atau penundaan gaji, atau penundaan sekolah, kemudian mutasi bersifat demosi, dan terakhir yang paling berat adalah PTDH. Demikian. Berarti ya. Ancaman terberat nanti bisa PTDH ya? Ya tergantung dari vonis dari hakim. Ancaman terberatnya itu.
Penembakan yang dilakukan oleh polisi dari Sat Narkoba Polrestabes Semarang Aibda R terhadap siswa SMK Negeri 4 Kota Semarang Gama Rizkinata Oktavandi terjadi pada Minggu 24 November dini hari. Dalam rekaman video CCTV di sekitar lokasi kejadian memperlihatkan pelaku berhenti di pinggir jalan, kemudian memutar dan memalangkan motor di tengah jalan. Pelaku turun dari atas kendaraan sambil mengacungkan senjata dan menembak pengendara yang melintas sebanyak 4 kali. Saat ini penanganan perkara tersebut mendapat pengawasan dari Komnas HAM, Kompolnas, hingga Mabes Polri. Pemirsa, polemik dugaan pengeluaran 3 siswa TK Darul Fikri, Pamotan Rembang kembali mencuat. Kini 3 orang wali murid dilaporkan ke Polres Rembang atas dugaan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang ditujukan kepada suatu media online dari Rembang. Kuasa hukum TK Darul Fikri kembali mendatangi Polres Rembang untuk menanyakan pelaporannya terhadap 3 wali murid dan 1 media online. Hal tersebut dilakukan karena ramai beredar di beberapa media ada dugaan pencemaran nama baik terkait dengan dikeluarkannya 3 siswa asal Sidoarjo Pamotan oleh Yayasan Darul Fikri karena pilihan pilkada yang tak sama. Kuasa hukum Darul Fikri Abdul Mun menegaskan bahwa kasus yang dirinya tangani tak ada hubungan dengan pilkada. Pihaknya terus mengawal kasus tersebut agar tak menimbulkan asumsi liar di masyarakat. Dirinya menekankan bahwa kasus ini harus terbukti kebenarannya hingga tuntas. Di Senin tanggal 2 Desember ya, kita mendatangi Polres Rembang untuk menanyakan tindak lanjut dari aduan kami terkait pencemaran nama baik lembaga pendidikan Darul Fikri ya. Kecamatan Pamotan ya. Ini saya tegaskan bahwa lembaga pendidikan di bawah naungan Bapak Joko Sutrisno itu, yayasannya yang sebagai pelapor itu memang tidak ada hubungannya dengan pilkada. Jadi itu murni tindak pidana pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Untuk itu kami menindaklanjuti menanyakan perkembangan perkara tersebut. Dan tadi saya sudah menanyakan kepada Kanit sebagai penyidiknya, menyampaikan bahwa dipastikan hari ini akan dikirimkan undangan ya untuk para pelapor. Saya kira itu. Sementara itu, Kabak Opsional Polres Rembang Ibtu Widodo Prasetyo mengatakan laporan terkait dengan pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE yang dilayangkan oleh pihak TK Darul Fikri telah pihaknya terima. Saat ini kasus tersebut akan didalami lalu melakukan pemanggilan pihak terkait. Ada pidananya atau tidak, ini masih proses pendalaman seperti itu. Itu berarti belum ada pemanggilan terlapor atau belum ya? Belum, masih kita kaji, masih kita dalami. Nah, setelah ada tindak lanjut, pasti akan kita tindak lanjuti dengan klarifikasi ke beberapa pihak seperti itu. Ada berapa terlapor dan kalau boleh tahu? Nanti kami cek kembali ya Pak ya, suratnya, aduannya. Masih kita dalami seperti itu. Sebelumnya kasus tersebut muncul dengan narasi 3 siswa dikeluarkan karena beda pilihan pilkada. Selain itu juga muncul pemberitaan bahwa anggota DPR RI dari Partai Demokrat adalah pemilik Yayasan TK Darul Fikri. Namun hal itu langsung dibantah oleh Kepala Sekolah dan Kepala Desa Pamotan Rembang. Dari Rembang, Fikrio, Ligar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. Yang sesuai dengan perda yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. seperti itu. Jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri, Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. dan kalau misalnya izin semudah itu daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV.
melintas di daerah Sukolilo, dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Analisis mendalam, liputan eksklusif dan fakta-fakta terkini dari kejadian kriminal di sekitar Anda. Semua terangkum dalam satu program yang tidak boleh Anda lewatkan. Bersama Puji Lestari, saksikan Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kriminal Sepekan. 20 hari sudah kasus kekerasan di area tambang dan pabrik PT Kapur Rembang Indonesia atau KRI. Namun hingga saat ini polisi belum menahan satupun tersangka.
Tak lama setelah kejadian, Polres Rembang AKBP Suryadi telah memberikan keterangan ke wartawan. Terdapat 24 tersangka yang ditetapkan, 1 dari PT KRI dan sisa lainnya dari warga. Kasus kekerasan di area pabrik KRI masih berlanjut. Karyawan PT Kapur Bank Indonesia KRI yang berinisial YKW memenuhi panggilan dan diperiksa oleh Satreskrim Polres Rembang sebagai terlapor dalam kasus kekerasan yang terjadi pada pertengahan November 2024 lalu. YKW yang merupakan warga negara asing datang ke Polres Rembang dengan didampingi manajemen perusahaan dan kuasa hukumnya. Terlihat YKW masih menggunakan penyangga kruk karena patah tulang, menjawab pertanyaan penyidik Unit 2 Satreskrim Polres Rembang. Terkait kasus kekerasan yang terjadi di Desa Kajar, Kecamatan Gunem Rembang, Abdul Munim selaku kuasa hukum KRI berkeyakinan ada aktor intelektual di balik kejadian tersebut. Oleh karena itu, dirinya berharap polisi bisa mengungkap ada tidaknya aktor intelektual dari 23 warga yang ditetapkan sebagai tersangka. Selain itu, dirinya juga mendesak agar polisi segera melakukan penahanan terhadap para tersangka meskipun tidak semuanya. Termasuk sekalipun karyawan PT KRI jika memang harus ditahan, dirinya juga tidak keberatan. Memang itu sebagai korban. Karena pada saat kejadian, klien kami ini posisinya sedang duduk, kemudian didatangi banyak orang, panik, diserang, dan melakukan pembelaan. Sehingga klien kami ini lupa peristiwa yang terjadi pada saat itu. Kalau kemudian ada pelaporan terkait dengan penganiayaan yang dilakukan, ya ini menurut saya mengada-ada. Harus dibuktikan. Kita sebagai warga negara dan klien kami ini WNA dan tinggal di Indonesia tentu juga mematuhi perundang-undangan yang ada di Indonesia. Kita tetap melakukan pendampingan, kita akan yakini bahwa ini tidak benar. Berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh klien kami, PT KRI, bahwa soal mediasi adalah soal opsi terakhir. Kita buka dulu faktanya. Saya minta dari pelaku 23 ini, paling tidak ini kan tidak semuanya itu sebagai otak di balik itu semua. Pasti ada yang hanya ikut-ikutan, pasti hanya yang sekedar nimbrung. Nah, ini saya kepingin otak intelektual yang ada di 23 ini harus ditetapkan harus ditahan. Harus ditahan. Berarti harapannya polisi membuka siapa otak intelektualnya? Iya, harus ditahan. Abdul Munim menambahkan sesuai dengan KUHP bahwa tersangka yang disangka dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara harus dilakukan penahanan. Dari Rembang, Fikrio, Lingkar TV melaporkan. Kita ke Malang, pemirsa. Satuan Narkoba Polresta Malang Kota pada Selasa 3 Desember kemarin mengungkap kasus peredaran narkoba jenis ganja seberat 166,58 kg. Dari pengungkapan kasus ini, polisi meringkus 6 pelaku yang merupakan jaringan antar provinsi. Satuan Narkoba Polresta Malang Kota berhasil membongkar peredaran narkoba jenis ganja seberat 166,58 kg. Polisi juga meringkus 6 pelaku yang merupakan jaringan pengedar narkoba antar provinsi. Mereka adalah CRIZ, ADB, AJ, DIK, RID, dan SUK. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Inspektur Jenderal Imam Sugianto, saat konvers Selasa 3 Desember mengatakan, para pelaku tersebut merupakan jaringan pengedar narkoba antar provinsi dengan modus peredaran narkoba melalui jasa pengiriman. Nilai ekonomis dan sosial total dari 166,58 kg narkotika jenis ganja yang telah diamankan diperkirakan sekitar 1.965.800.000 rupiah serta dapat menyelamatkan sekitar 54.526 nyawa manusia. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan atau pasal 111 ayat 2, jungto pasal 132 ayat 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Mereka terancam hukuman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.
serta pidana denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Kriminal Sepekan. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil yang sesuai dengan perda yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Sirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Analisis mendalam, liputan eksklusif dan fakta-fakta terkini dari kejadian kriminal di sekitar Anda. Semua terangkum dalam satu program yang tidak boleh Anda lewatkan. Bersama Puji Lestari, saksikan Kriminal Sepekan setiap Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya.
bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Kejari Kota Salatiga memusnahkan sejumlah barang bukti tindak kejahatan di Gedung Barang Bukti Joglo 3, Jalan Lingkar Salatiga. Barang yang dimusnahkan diantaranya senjata jenis airsoft gun dan berbagai jenis narkoba. Sejumlah barang bukti tindak kejahatan dimusnahkan oleh Kejari dan Dinas terkait Kota Salatiga di Gedung Barang Bukti Joglo 3 di Jalan Lingkar Salatiga. Barang bukti yang dimusnahkan dari 26 perkara pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap. Sebuah senjata jenis airsoft gun serta narkoba dan obat-obatan terlarang dimusnahkan dengan cara dipledor, pistol soft gun dengan cara dipotong, dan handphone dengan cara dihancurkan. Sedangkan barang bukti lainnya dimusnahkan dengan cara dibakar. Dari 26 barang bukti perkara yang dimusnahkan, tindak pidana yang masih tinggi di Kota Salatiga adalah pengedaran narkoba, terutama sabu-sabu dan ganja. Kota Salatiga dinilai menjadi tempat untuk transit dan menjadi tempat transaksi narkoba. Bukti yang telah ingkrah sehingga tuntasnya eksekusi jaksa itu selain melaksanakan penjatuhan berapa dilaksanakan di rutan, ini terhadap barang buktinya. Barang bukti yang dimusnahkan pada hari ini adalah ada sabu-sabu jumlah 5,5 gram, kemudian tembakau gorila 239,96 gram, ganja 7,14339 gram, kemudian bahan peledak atau mercon itu 5 kilo. Kemudian jadi informasi obat terlarang 74 butir dan telepon genggam itu ada 15, kemudian ada senjata tadi 1 buah. Senjata itu apa Pak? Dari hasil perkara apa Pak? Kemarin membawa begitu, harus ditangkap, nggak punya izin, sehingga memang posisi juga tidak berfungsi lagi untuk nakut-nakuti. Pemusnahan barang bukti narkoba dan barang bukti lainnya dilakukan untuk mencegah barang bukti dimanfaatkan oknum tertentu untuk dipakai kembali. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Kendari pada 3 Desember lalu memusnahkan barang yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan periode bulan Januari 2023 hingga Juli 2024. Barang yang dimusnahkan berupa 2 juta lebih batang hasil tembakau HT dan 487 liter minuman mengandung etil alkohol yang ditaksir senilai 3 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara sebesar 1,89 miliar rupiah. Guna menghindari penyalahgunaan barang bukti, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Kendari memusnahkan barang yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan periode bulan Januari 2023 sampai Juli 2024 Selasa 3 Desember. Adapun barang ilegal yang dimusnahkan berupa 2 juta lebih batang hasil tembakau atau rokok dan 487 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Bea Cukai Kendari menaksir nilai barang tersebut sebesar 3 miliar rupiah dengan potensi kerugian negara 1,89 miliar rupiah. Kepala Bea Cukai Kendari Tony Ridwan Simorangkir menjelaskan, pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar dan dipecahkan untuk merusak dan menghilangkan fungsi barang sehingga tidak dapat digunakan lagi. Melakukan penindakan terhadap barang kena cukai, 187 penindakan untuk periode tahun 2023 dan
tahun 2024 77 penindakan yang terdiri dari 73 pelanggaran cukai hasil tembakau dan 4 pelanggaran minuman mengandung etil alkohol. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar, dipecahkan, dan ditimbun dengan tanah dengan tujuan untuk merusak atau menghilangkan fungsi dan sifat awal barang sehingga tidak dapat dipergunakan. Barang-barang ilegal tersebut merupakan hasil sitaan dari total 264 penindakan. Terdiri dari 250 pelanggaran cukai hasil tembakau atau rokok dan 14 pelanggaran minuman mengandung etil alkohol. Pemirsa, jaga diri dan selalu berhati-hati karena kapanpun kriminal bisa terjadi. Saya Puji Lestari, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Saksikan terus Kriminal Sepekan setiap hari Sabtu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Selamat siang dan sampai jumpa.